Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan soal sama seperti yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas soal sekitar 4 soal, dan untuk sesi kali ini sudah memasuki pekan ketiga atau sesi 3, kita akan membahas 2 soal kembali. Adapun soalnya ada di samping. Oke, baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, untuk kali ini kita sudah memasuki sesi ketiga, pembahasan soal tes seleksi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Seperti sesi sebelumnya, di sini kita juga akan membahas 2 soal. Yang pertama, di sini kita akan membahas soal nomor 15, soalnya sebagai berikut. Gerhana bulan penumbra terjadi jika posisi bulan berada pada nomor A, 1 dan 3, B, 1 dan 4, C, 1 dan 5, D, 2 dan 4. Soal ini termasuk dalam materi gerhana yang tentunya pernah dipelajari anak-anak, tepatnya yaitu di kelas 6 pada tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini kita akan membahas mengenai gerhana bulan, di mana gerhana bulan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerhana bulan total, yang kedua, gerhana bulan sebagian, dan yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan sendiri merupakan peristiwa terjadinya atau terhalingnya cahaya matahari oleh bumi sehingga cahaya matahari tidak sepenuhnya sampai ke bulan. Oke, coba perhatikan bersama anak-anak. Di sini disajikan gambar fenomena terjadinya gerhana bulan, di mana ini merupakan matahari dan ini bumi serta ini bulan. Bagian ini yang ditunjuk ini merupakan daerah orbit bumi dan juga ini merupakan daerah orbit bulan. Dan sedangkan ini merupakan daerah umbra atau bayangan inti bumi, sedangkan ini yang redup ini disebut dengan penumbra atau kita sebut dengan bayangan redup bumi. Oke, yang pertama gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan fenomena langit yang terjadi apabila bulan berada di daerah umbra atau bayangan inti bumi. Berarti berada di sini, maka akan terjadilah gerhana bulan total. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi apabila bulan berada di antara posisi umbra dan juga penumbra bumi. Berarti bulan berada di antara ini atau bulan berada di sini, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Adapun gerhana bulan penumbra terjadi apabila bulan berada di posisi penumbra di sini ataupun di sini, maka akan terjadilah gerhana bulan penumbra. Baik, untuk lebih jelasnya anak-anak coba kita perhatikan animasi fenomena terjadinya gerhana bulan berikut. Di sini disajikan gambar ya, animasinya sangat jelas sekali. Tadi perlu kita ingat, gerhana bulan total terjadi apabila bulan berada di bayangan inti bumi atau kita sebut dengan umbra biasanya. Berada di sini, ya perhatikan terjadi gerhana bulan total. Apabila berada di antara umbra dan juga penumbra di sini, terjadi gerhana bulan sebagian, dan juga apabila berada di bagian penumbra ini, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita kembali ke soal. Berdasarkan penjelasan tadi, maka sangat jelas untuk soal nomor 15, jawaban yang tepat antara A, B, C, dan D adalah D. Gerhana bulan penumbra terjadi jika posisi bulan berada pada nomor 2 dan juga 4. Oke, next kita ke soal berikutnya. Ada pada soal nomor 16 yang soalnya sebagai berikut. Mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 30 km adalah A. 30 sekon, B. 300 sekon, C. 3000 sekon, atau D. 30.000 sekon. Soal ini termasuk dalam materi kecepatan dan debit yang mana tentunya sudah dipelajari anak-anak pada tingkat sekolah dasar, tepatnya yaitu pada kelas 5 dan juga mata pelajaran matematika. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Coba kita perhatikan baik-baik dulu soalnya anak-anak. Di sini soal nomor 16. Maka untuk mengerjakan soal nomor 16 ini kita menggunakan rumus kelajuan atau kecepatan, di mana kelajuan atau kecepatan rumusnya yaitu V sama dengan S per
T, di mana V sebagai kelajuan atau kecepatan dengan satuan meter per sekon dan juga S sebagai jarak dengan satuan meter, adapun T sebagai waktu dengan satuan sekon ataupun detik. Maka kita perinci terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke rumus. Di sini diketahui V atau kelajuan sama dengan 10 meter per sekon dan juga S jarak yaitu 30 km. Perlu diingat kembali karena tadi satuan dari jarak adalah meter, maka kita perlu mengonversikan dari kilometer menjadi meter sehingga jarak 30 km dikonversikan menjadi meter yaitu sebanyak 30.000 meter. Yang ditanyakan adalah T atau waktu. Langsung saja kita kembali ke rumus lagi. V sama dengan S per T, maka yang ditanyakan adalah T perlu kita pindah ruas sehingga ditemukan rumus T sama dengan S per V. Dengan S 30.000 dibagi 10, maka ditemukan T atau waktunya yaitu sebesar 3.000 sekon atau 3.000 detik. Baik, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka untuk soal nomor 16, jawaban yang tepat antara A, B, C, dan D adalah C. Untuk menempuh jarak 30 km, sedangkan mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon, maka jawaban yang tepat adalah C, 3.000 sekon atau 3.000 detik. Baik, jadi begitu ya pembahasannya Mas Haris, Mas Nafis, dan Mbak Aura Salsabila. Untuk memperdalam materinya dapat dipelajari lebih lanjut. Adapun untuk soal-soal berikutnya nanti akan kita bahas di pekan atau sesi selanjutnya. Sekian dari Ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.